Senyapnya malam di ibu kota finansial dan pusat militer Israel, Tel Aviv, pecah dalam raungan yang memekakan telinga. Itu bukanlah sirene peringatan rutin yang biasa mendominasi irama hidup di sana. Ini adalah suara singular dari kehancuran yang akan datang, yang kemudian dikenal sebagai momen ketika perang teknologi jilid baru dimulai. Pada saat yang tidak terduga, sebuah proyektil tunggal melesat menembus langit malam, mengabaikan segala prediksi dan sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan. Targetnya, Kiryat, markas besar Kementerian Pertahanan Israel dan pusat komando militer utama, jantung strategis dan simbol kedaulatan negara. Dunia segera menahan napas. Laporan awal dari kantor berita Palestina, Wafa, yang mengutip sumber di sayap militer, mengklaim bahwa rudal balistik baru bernama Simor telah berhasil diluncurkan oleh faksi pejuang dari jalur Gaza. Ini bukan sekadar rudal artileri biasa. Simor diklaim sebagai senjata presisi tinggi yang dikembangkan secara rahasia. Analisis mendalam oleh Jenes Defense Weekly, klik di sini untuk melihat laporan teknis lengkap Jenes, menggambarkan Simor sebagai lompatan kuantum dalam persenjataan non-negara. Rudal itu dilaporkan memiliki kecepatan jelajah hipersonik di fase terminalnya dan hulu ledak yang sangat berat, dirancang khusus untuk menembus struktur beton bertulang. Dampak di Kiryat sangat menghancurkan. Gambar yang beredar cepat di media sosial, meskipun dibatasi oleh sensor militer Israel, menunjukkan asap hitam pekat mengepul dari kompleks yang biasanya dijaga ketat itu. Menurut seorang juru bicara tak resmi yang berbicara kepada Channel 13 Israel, lihat wawancara lengkap dengan narasumber anonim di YouTube Channel 13, bangunan utama yang menampung ruang operasi dan kantor staf umum hancur total. Kerusakan ini tidak hanya fisik, ia melumpuhkan rantai komando dan kontrol Israel pada saat yang paling genting. Pemerintah Israel sendiri membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang kohesif. Kebingungan dan kepanikan internal terasa jelas. Perdana Menteri dilaporkan dibawa ke bunker rahasia segera setelah serangan, meninggalkan kekosongan komunikasi yang diisi oleh spekulasi liar. Kengerian sebenarnya baru terungkap beberapa saat kemudian, dalam bentuk angka yang mengejutkan. Sumber militer internal, yang diungkapkan oleh seorang pejabat senior kepada The Washington Post, baca laporan eksklusif The Washington Post di sini, mengindikasikan bahwa jumlah korban tewas melebihi perkiraan terburuk. Serangan rudal Simor tersebut diklaim telah menewaskan ribuan personel militer Israel, termasuk banyak perwira tinggi dan staf komando kunci yang sedang berada di Kiryat. Jika angka ini terkonfirmasi, ini adalah kehilangan personel militer terbesar dalam sejarah Israel, sebuah pukulan telak terhadap moral dan kemampuan operasional. Selain korban jiwa, infrastruktur vital di Tel Aviv, seperti jalur komunikasi serat optik di dekat pusat kota dan beberapa gardu listrik penting, juga dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat gelombang kejut yang ekstrim. Seluruh wilayah Tel Aviv dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik total selama lebih dari 12 jam, menambah kekacauan dan kepanikan warga sipil. Yang paling mengejutkan adalah kegagalan sistem pertahanan rudal Iron Dome dan Arrow, yang selama ini dianggap sebagai benteng yang tak tertembus. Institut Studi Strategis dan Internasional, CSIS, melalui sebuah briefing mendesak, akses transkrip CSIS Briefing, The Failure of Iron Dome, menyimpulkan bahwa Simor kemungkinan menggunakan manuver akhir yang kompleks dan the choice untuk membebani sistem radar pertahanan Israel, atau yang lebih mengkhawatirkan, memanfaatkan titik buta atau kelemahan yang belum teridentifikasi. Kegagalan ini, lebih dari kerusakan fisik, adalah pukulan psikologis. Ia menghilangkan ilusi keamanan yang telah dinikmati warga Israel selama bertahun-tahun dan mengubah paradigma konflik di wilayah tersebut. Wartawan senior dari Haaretz, Amos Harel, dalam kolomnya yang berjudul, Akhir dari Mitos Invincibility, baca kolom Haaretz Amos Harel, menulis bahwa insiden ini telah mempercepat krisis kepercayaan yang mendalam dalam kepemimpinan militer dan politik negara. Israel, yang selalu memproyeksikan citra sebagai kekuatan militer regional yang tak terkalahkan, kini dihadapkan pada realitas baru, rentan. Dampak serangan meluas jauh melampaui perbatasan Israel. Kepanikan di Israel segera diterjemahkan menjadi reaksi internasional yang cepat dan terpolarisasi. Dalam konferensi pers darurat di London, Menteri Luar Negeri Inggris secara eksplisit menunjuk Iran, menyatakan bahwa teknologi rudal Simor menunjukkan ciri khas program senjata balistik Teheran. Kami yakin Iran telah menjadi arsitek dan pendukung utama di balik peluncuran ini. Hal senada diutarakan oleh Presiden Prancis, yang menyebut serangan itu sebagai tindakan eskalasi yang sangat berbahaya, yang akar-akarnya harus ditelusuri kembali ke sponsor regional.
Klaim ini, meskipun belum terbukti secara definitif, segera menjadi narasi dominan di Barat. Tuduhan terhadap Iran secara efektif mengubah serangan yang awalnya dianggap sebagai konfrontasi lokal menjadi sebuah krisis geopolitik global yang melibatkan semua pemain besar. Di Washington, serangan itu memicu pertemuan darurat di ruang situasi Gedung Putih. Presiden AS, dalam pernyataan singkatnya kepada pers, mengutuk keras serangan itu dan menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Israel. Namun, fokus utama pertemuan darurat tersebut, menurut laporan Associated Press, AP, yang mengutip sumber pemerintah AS, lihat laporan AP, bantuan darurat untuk Israel, adalah pembahasan mengenai paket bantuan militer tambahan segera yang substansial, yang mencakup bukan hanya amunisi, tetapi juga teknologi anti-rudal generasi baru, untuk mengatasi kelemahan yang diekspos oleh rudal Simor. Krisis ini telah memaksa AS untuk menghadapi pertanyaan yang telah lama dihindarinya. Seberapa rentan sebenarnya sekutu terdekatnya, dan apa yang dibutuhkan untuk memulihkan keunggulan militernya? Serangan Simor di Tel Aviv tidak hanya menghancurkan pusat komando militer, ia menghancurkan tatanan regional yang sudah rapuh, menimbulkan korban jiwa dengan skala yang tak terbayangkan, dan memicu krisis internasional yang mengancam akan menarik kekuatan-kekuatan besar ke dalam konflik yang meningkat cepat. Kekuatan senjata baru dan kegagalan pertahanan lama telah secara fundamental mengubah perhitungan bagi semua pihak yang terlibat. Babak ini hanyalah permulaan dari konfrontasi yang dampaknya akan terasa di seluruh dunia. Tel Aviv, kota yang biasanya gemerlap oleh inovasi dan kekayaan, kini menjadi panggung tragedi berskala epik. Jika bab 1 membahas hantaman fatal rudal Simor terhadap Kiryat, bab 2 ini menyelami konsekuensi mengerikan di tingkat kemanusiaan dan fungsional. Laporan yang muncul dari zona bencana ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengubah perhitungan kerugian dalam konflik modern secara fundamental. Angka-angka yang dikonfirmasi secara bertahap oleh berbagai pihak melukiskan gambaran kehancuran yang tak terbayangkan. Klaim awal mengenai ribuan personel militer Israel yang tewas dalam serangan langsung di markas Kiryat tidak lagi dianggap sebagai propaganda, tetapi sebagai realitas yang suram. Unit juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, dalam pengumuman yang dikeluarkan di tengah suasana berkabung nasional, mengkonfirmasi kerugian personel dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun angka pastinya masih disensor ketat, seorang analis militer independen yang bekerja dengan think tank Israel, The Jerusalem Institute for Security Studies, JIS, memperkirakan bahwa jumlah korban tewas melebihi angka 3.500, dengan ratusan lainnya dilaporkan hilang atau terluka parah. Akses studi demografi kerugian JIS di sini. Angka ini mencakup tidak hanya tentara reguler, tetapi juga staf komando senior, pakar intelijen, dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan yang sedang bertugas di ruang operasi bawah tanah saat serangan terjadi. Kematian ribuan personel kunci ini telah menciptakan kekosongan komando dan kontrol yang parah. Menurut analisis krisis yang diselenggarakan oleh Brookings Institution di Washington, tonton panel diskusi Brookings tentang kekosongan kepemimpinan militer Israel, kerugian ini setara dengan melumpuhkan hampir seluruh rantai pengambilan keputusan strategis Israel dalam satu serangan tunggal. Trauma psikologis di antara para prajurit yang tersisa dan keluarga korban dilaporkan sangat parah, berpotensi memicu gelombang desersi dan menurunkan moral pasukan secara keseluruhan. Namun, kerugian yang diakibatkan oleh Simor meluas jauh melampaui Kiryat. Infrastruktur sipil dan vital di Tel Aviv Raya, Gus Dan, juga mengalami kerusakan signifikan akibat gelombang kejut yang ekstrim. Data satelit yang dianalisis oleh platform intelijen sumber terbuka, OSINT, Belincat, lihat analisis citra satelit Belincat, kerusakan infrastruktur Gus Dan, menunjukkan bahwa setidaknya 3 pusat transmisi listrik utama dan 2 stasiun pompa air telah lumpuh. Kerusakan ini bersifat sistemik, bukan hanya sporadis. Pemadaman listrik total yang terjadi melanda hampir 70% wilayah metropolitan Tel Aviv. Rumah sakit beroperasi dengan generator darurat yang bahan bakarnya terbatas. Operasi penyelamatan di Kiryat dan sekitarnya menjadi sangat sulit, terhambat oleh kegelapan dan terputusnya komunikasi. Dr. Elliot Cohen, Kepala Unit Trauma di Rumah Sakit Ichilov, baca kesaksian Dr. Cohen di situs Ichilov Hospital, menggambarkan situasi di ruang gawat darurat sebagai medan perang, di mana mereka harus memprioritaskan pasien dengan cedera ledakan parah tanpa dukungan listrik dan peralatan medis yang optimal. Lebih lanjut, serangan Simor menyebabkan keruntuhan parsial pada beberapa ruas jalan raya dan jembatan layang yang berdekatan dengan Kiryat. Yang paling krusial,
Terowongan komunikasi bawah tanah yang menampung jalur serat optik utama yang menghubungkan Tel Aviv dengan Yerusalem dan pangkalan militer di selatan dilaporkan terpotong total. Seorang insinyur telekomunikasi yang diwawancarai oleh Globes Israel Business News, artikel Globes, miliaran shekel dalam kerugian komunikasi, menyatakan bahwa pemulihan penuh sistem komunikasi ini mungkin memakan waktu berbulan-bulan, menyebabkan gangguan parah pada sektor perbankan, teknologi, dan komunikasi darurat. Kerusakan ini secara efektif memutus Israel dari dunia luar dalam hal komunikasi data berkecepatan tinggi, menambah elemen isolasi pada bencana yang sudah ada. Kepanikan warga sipil mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita tentang kegagalan Iron Dome, dipadukan dengan pemadaman listrik yang meluas dan klaim korban yang masif, memicu eksodus massal yang spontan dari Tel Aviv. Ribuan keluarga berusaha melarikan diri ke utara dan selatan, menciptakan kemacetan lalu lintas yang melumpuhkan dan meningkatkan risiko keamanan di jalan. Laporan dari Magen David Adom, MDA, layanan medis darurat Israel, mencatat peningkatan tajam dalam kasus serangan jantung, kecemasan akut, dan kecelakaan lalu lintas terkait upaya evakuasi panik. Laporan kedaruratan MDA, krisis kesehatan mental massal. Di tingkat internasional, laporan-laporan tentang jumlah korban yang begitu besar memicu gelombang kecaman yang tidak terbagi, bahkan di kalangan negara-negara yang biasanya bersimpati pada perjuangan Palestina. Namun, di sisi lain, serangan ini juga dilihat oleh beberapa pihak sebagai demonstrasi nyata dari ketidakseimbangan kekuasaan yang selama ini terjadi. Dalam sebuah op-ed yang provokatif di Al Jazeera English, baca op-ed Al Jazeera, harga keamanan mutlak, seorang komentator berpendapat bahwa tragedi ini adalah manifestasi pahit dari kegagalan diplomasi dan eskalasi teknologi. Dampak ekonomi dari kerugian personel dan infrastruktur ini diperkirakan akan menjadi bencana jangka panjang. Bank Sentral Israel mengeluarkan pernyataan darurat, menjanjikan langkah-langkah luar biasa untuk menstabilkan pasar saham dan nilai shekel, yang anjlok tajam setelah laporan kerusakan menyebar. Namun, dengan hilangnya begitu banyak pakar dan insinyur penting dalam serangan itu, pemulihan sektor teknologi tinggi Israel, mesin utama perekonomiannya, kini dipertanyakan serius. Fitch Ratings dilaporkan telah menempatkan peringkat kredit Israel di bawah pengawasan negatif, mengutip risiko geopolitik yang tak terkelola dan kerugian modal manusia yang tak tergantikan. Babak ini adalah kesaksian atas kebrutalan serangan yang dilakukan oleh Rudal Seymour. Ia bukan hanya sebuah serangan militer, itu adalah pukulan eksistensial yang mengancam fondasi masyarakat dan fungsionalitas negara Israel. Jumlah korban yang tinggi, melumpuhnya rantai komando, dan kerusakan sistemik pada infrastruktur vital Tel Aviv telah mengubahnya menjadi kota yang berjuang untuk bertahan, mengakhiri era kepercayaan diri mutlak. Israel kini berada dalam keadaan krisis kemanusiaan, logistik, dan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan Rudal Seymour di Tel Aviv bukan sekadar drama militer lokal, ia adalah detonator yang memicu kekacauan geopolitik instan. Kehancuran di Kiryat dan ribuan korban yang dilaporkan segera mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, memicu kepanikan di seluruh Israel dan memprovokasi reaksi internasional yang cepat dan keras. Bab ini berfokus pada respons global, terutama tuduhan eksplisit yang secara dramatis menyeret Iran ke dalam pusaran konflik ini. Saat Tel Aviv diselimuti asap dan kegelapan, dunia diplomatik berputar dalam kecepatan tinggi. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengadakan sesi darurat yang panas, yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Tonton rekaman sesi darurat PBB di sini. Para duta besar berdebat sengit mengenai siapa yang harus bertanggung jawab, dan apakah serangan itu merupakan tindakan perang atau terorisme terstruktur. Namun, narasi utama tidak datang dari markas PBB, ia datang dari ibu kota negara-negara barat. Inggris menjadi negara pertama yang secara terbuka menunjuk hidung Teheran. Menteri Luar Negeri Inggris, dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara mendadak di Downing Street, menyatakan dengan nada yang tegas, serangan ini, yang menggunakan rudal balistik canggih seperti Seymour, tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan teknologi, finansial, dan logistik dari negara-negara yang memiliki program rudal balistik mapan. Bukti awal intelijen kami menunjukkan bahwa Iran adalah pihak yang memfasilitasi transfer teknologi, jika bukan pengirim utamanya. Pernyataan ini segera dikutip secara luas oleh BBC News. Baca laporan khusus BBC, Inggris tuding Iran sebagai penyokong serangan, secara efektif menempatkan Teheran sebagai inti krisis. Tuduhan serupa dengan cepat diikuti oleh Prancis. Dalam siaran nasional, Presiden Prancis menyebut serangan itu sebagai
tindakan agresif yang dirancang untuk mengacaukan kawasan dan dunia. Kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa jejak teknis dan rantai pasokan rudal Simor berakar kuat pada program pengembangan rudal Republik Islam Iran. Sikap keras dari dua kekuatan Eropa ini tidak hanya berupa kecaman, ia mengisyaratkan kemungkinan sanksi baru yang berat atau bahkan respons militer terkoordinasi jika keterlibatan Iran terbukti definitif. Reaksi Iran terhadap tuduhan tersebut segera muncul. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan oleh kantor berita Fars, akses pernyataan resmi Iran di Fars News, dengan keras membantah semua keterlibatan, menyebut tuduhan itu sebagai propaganda kotor Barat, dan upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan keamanan dan militer yang memalukan yang dialami rezim Zionis. Mereka menegaskan bahwa serangan itu adalah hasil dari kemauan dan kemampuan pribumi pejuang Palestina yang sah untuk mempertahankan diri. Meskipun Iran menyangkal, tuduhan tersebut telah menciptakan celah diplomatik yang hampir mustahil untuk dijembatani. Di kawasan Timur Tengah, responsnya lebih kompleks dan terbagi. Negara-negara Teluk yang memiliki perjanjian normalisasi dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut tetapi menghindari penyebutan Iran secara langsung. Sebaliknya, mereka menyerukan deeskalasi segera dan menahan diri. Namun, negara-negara yang bersekutu dengan Iran, seperti Lebanon dan Suriah, menyambut serangan itu sebagai kemenangan bersejarah perlawanan. Al-Mayadeen News, lihat liputan Al-Mayadeen, perayaan di Beirut Selatan, melaporkan perayaan jalanan di Beirut Selatan dan dukungan luas untuk senjata Simor yang mematahkan mitos Iron Dome. Kepanikan di dalam Israel sendiri adalah krisis tersendiri. Warga yang trauma dan marah menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah dan militer yang gagal melindungi mereka. Demonstrasi spontan meletus di Yerusalem dan Haifa, menuntut pengunduran diri para menteri utama. Perasaan dikhianati oleh sistem pertahanan yang mahal dan dibanggakan begitu kuat. Para pengamat politik Israel, seperti yang ditulis oleh kolumnis Yediot Ahronot, menggambarkan suasana hati publik sebagai perpaduan antara kesedihan yang mendalam dan kemarahan yang membara. Baca kolom analisis Yediot Ahronot tentang kemarahan publik. Aspek kepanikan yang paling mencolok adalah reaksi pasar. Pasar saham Tel Aviv ditutup secara prematur, dan nilai shekel anjlok ke rekor terendah. Investor asing menarik modal dengan panik, khawatir konflik ini akan meluas menjadi perang regional yang lebih besar yang melibatkan Iran dan AS. Bloomberg News melaporkan bahwa indeks T35, indeks saham utama Israel, mengalami kerugian persentase satu hari terbesar dalam sejarahnya. Laporan pasar Bloomberg, keruntuhan shekel dan TA35. Kepanikan ini didorong oleh persepsi bahwa tidak hanya keamanan militer Israel yang runtuh, tetapi juga stabilitas ekonominya. Secara keseluruhan, bab 3 ini menjelaskan bagaimana serangan satu rudal berhasil mematahkan ilusi keamanan Israel dan ilusi stabilitas regional. Tuduhan yang ditujukan kepada Iran, entah benar atau salah, telah mengubah persaingan proksi menjadi konfrontasi langsung antara kekuatan regional yang jauh lebih berbahaya. Serangan Simor telah menjadi katalisator bagi krisis geopolitik yang akan membentuk kembali aliansi di Timur Tengah dan memaksa negara-negara besar di dunia untuk mengambil sikap yang tegas dan berpotensi sangat mahal. Serangan mematikan di Tel Aviv telah mengalihkan fokus dunia dari dampak politik dan korban jiwa ke sebuah pertanyaan tunggal yang mendesak. Bagaimana? Bagaimana mungkin satu rudal balistik tunggal yang diluncurkan oleh faksi pejuang Palestina, mampu menembus perisai pertahanan paling canggih di dunia, Iron Dome, dan sistem pendukungnya seperti Arrow dan David Tesling? Bab 4 ini menelusuri detail yang bocor dan analisis pakar mengenai rudal baru bernama Simor, sebuah senjata yang dikatakan memiliki daya ledak yang sangat tinggi dan sistem pemandu yang canggih, menjadikannya pembunuh pertahanan yang tak terduga. Para analis pertahanan di seluruh dunia, dari Pentagon hingga mode Inggris, kini dengan panik mempelajari jejak teknis rudal Simor. Laporan awal yang dirilis oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional, CSIS, di Washington, DC, yang berjudul Simor, The Strategic Game Changer, akses laporan teknis CSIS di sini, memberikan gambaran yang mencemaskan. Rudal Simor bukan hanya varian modifikasi dari rudal lama, ia diduga merupakan platform balistik dua tahap yang menggabungkan beberapa teknologi terkini yang secara khusus dirancang untuk mengatasi sistem multi-tier pertahanan rudal Israel. Fitur paling mengkhawatirkan dari Simor adalah hulu ledaknya.
Seymour dikatakan membawa hulu ledak yang memiliki daya ledak jauh lebih tinggi daripada rudal balistik standar dalam kategori beratnya. Seorang pakar bahan peledak yang diwawancarai oleh Defense News, wawancara eksklusif Defense News dengan Dr. Miriam Katz, berspekulasi bahwa Seymour mungkin menggunakan campuran bahan peledak termobarik atau bahan bakar udara, FAE, yang dimaksimalkan untuk dampak tekanan dan gelombang kejut, bukan hanya fragmentasi. Ini menjelaskan kerusakan sistemik dan pemadaman listrik yang meluas di Tel Aviv, jauh dari titik tumbukan Kiryat. Hulu ledak ini juga dilaporkan memiliki selubung luar yang terbuat dari material komposit yang dirancang untuk mengurangi jejak radar di fase terminal penerbangan. Namun, senjata yang benar-benar mengubah permainan adalah sistem pemandu yang canggih. Sumber intelijen Eropa yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, baca laporan eksklusif Reuters, sumber intelijen Eropa, mengungkapkan bahwa Seymour diyakini menggunakan sistem navigasi satelit global yang diperkuat, GNSS-AIDET, yang dikombinasikan dengan terminal optronik infrared seeker. Artinya, setelah mencapai ruang udara Israel, Seymour tidak hanya bergantung pada GPS yang rentan terhadap jamming, tetapi juga mengunci targetnya secara visual dan thermal di detik-detik terakhir penerbangannya. Sistem pemandu yang canggih ini memastikan akurasi pinpoint yang memungkinkan rudal menghantam langsung pusat Kiryat, bahkan setelah mungkin sedikit melenceng dari jalur asalnya. Yang paling krusial, dan yang menyebabkan kegagalan Iron Dome, adalah manuver penghindaran terminal canggih, Terminal Evasion Maneuvers, Seymour. Rudal ini tidak jatuh dalam lintasan balistik sederhana. Analis dari Institute Royal United Services, RUSI, di London, dalam briefing tertutup mereka, menyimpulkan bahwa Seymour kemungkinan melakukan serangkaian manuver, mengular, serpentin, dan perubahan kecepatan mendadak di ketinggian yang sangat rendah setelah melewati lapisan pertahanan Arrow. Akses ringkasan RUSI briefing tentang taktik rudal. Manuver kecepatan tinggi ini hanya menyisakan waktu hitungan detik bagi Iron Dome atau David S. Sling untuk mengunci dan menembaknya jatuh. Pada saat sistem pertahanan Israel bereaksi, rudal itu sudah melewati titik intersepsi yang optimal. Profesor Avraham Ben-Zvi, seorang ahli sistem rudal dari Technion Israel Institute of Technology, dalam komentarnya kepada The Times of Israel, baca komentar Profesor Ben-Zvi di The Times of Israel, menyatakan bahwa kegagalan Iron Dome bukanlah karena sistem itu sendiri rusak, melainkan karena overwhelm taktis. Iron Dome dirancang untuk menghadapi serangan salvo massal roket murah dan sederhana. Seymour adalah rudal balistik kelas atas yang terbang terlalu cepat, terlalu rendah, dan terlalu cerdas. Ia adalah pemangsa Iron Dome. Pertanyaan tentang asal-usul teknologi Seymour adalah titik fokus utama dalam tuduhan internasional terhadap Iran. Meskipun faksi Palestina mengklaim produksi pribumi, komunitas intelijen Barat meyakini bahwa tingkat kompleksitas Seymour, dari material kompositnya hingga sistem pemandu GNSS-AIDET, mustahil dicapai tanpa transfer teknologi dari program rudal balistik Iran yang matang, seperti seri Fateh atau Qiyam. Badan Intelijen Pertahanan AS, DIA, dalam sebuah laporan rahasia yang bocor ke CNN, laporan bocor CNN, keterkaitan Seymour Iran, menyimpulkan dengan keyakinan tinggi bahwa komponen kunci Seymour, terutama mesin roket bahan bakar padatnya, adalah reverse engineering atau diimpor langsung dari fasilitas militer Iran. Jika kesimpulan ini benar, serangan Seymour menandai titik balik yang berbahaya, demokratisasi rudal balistik presisi. Senjata yang dulunya hanya dimiliki oleh negara-negara adidaya dan kekuatan regional kini dapat diakses oleh proksi non-negara, secara efektif mengikis keunggulan teknologi Israel dan sekutunya. Bab ini menggarisbawahi realitas baru yang dihadapi Israel. Keamanan nasional tidak lagi dapat dijamin oleh perisai defensif semata. Rudal Seymour telah membuktikan dirinya sebagai senjata yang tidak hanya menghancurkan secara fisik, tetapi juga menghancurkan paradigma pertahanan, memaksa Israel dan sekutunya untuk memulai dari awal dalam perlombaan senjata, mencari cara untuk mengatasi ancaman yang telah berevolusi jauh melampaui kemampuan pertahanan mereka saat ini. Serangan rudal Seymour tidak hanya meruntuhkan bangunan fisik di Kiryat, yang lebih parah, ia meruntuhkan sebuah pilar psikologis yang telah menopang keamanan regional selama puluhan tahun, citra Israel sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan, invincible. Bab 5 ini menelusuri bagaimana insiden tersebut secara fundamental mengubah persepsi tentang kekuatan militer di Timur Tengah dan memicu serangkaian tindakan darurat, terutama pertemuan krisis di Amerika Serikat mengenai potensi bantuan militer tambahan untuk Israel. Sejak Perang 6 Hari, Israel telah memegang teguh deterrence doctrine, doktrin pencegahan, yang didukung oleh keunggulan teknologi dan superioritas intelijen yang tak tertandingi.
Serangan Simor, dengan jumlah korban ribuan dan kegagalan Iron Dome yang memalukan, tiba-tiba membalikkan narasi itu. Media dan analis di seluruh dunia menyebutnya sebagai momen Sputnik, Israel, sebuah kejutan teknologi yang menunjukkan bahwa musuh telah mencapai lompatan kuantum yang tidak terduga. Foreign Affairs Magazine, baca analisis eksklusif Foreign Affairs, akhir dari keunggulan kualitatif Israel, menerbitkan sebuah esai yang menyatakan, citra yang dibangun oleh Israel sebagai fortress teknologi dan kekuatan regional yang tak tersentuh kini telah hancur berkeping-keping. Dunia tidak lagi melihat Israel sebagai singa Timur Tengah, tetapi sebagai benteng yang rentan. Persepsi ini memiliki konsekuensi strategis yang sangat besar. Musuh-musuh Israel di kawasan tersebut, yang selama ini menahan diri karena takut akan pembalasan yang masif dan presisi, kini melihat celah yang nyata. Hal ini berpotensi memicu gelombang eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kelompok-kelompok proksi lainnya. Dampak dari perubahan persepsi ini terasa paling akut di Washington. DC Sekutu Utama Israel, Amerika Serikat, segera menyadari bahwa serangan ini adalah ancaman langsung terhadap keseimbangan kekuatan regional yang telah lama mereka pertahankan. Kegagalan teknologi pertahanan Israel juga merupakan pukulan tidak langsung terhadap kredibilitas persenjataan AS yang menjadi tulang punggung pertahanan Israel. Maka, tanpa menunda, Gedung Putih segera mengadakan pertemuan darurat di ruang Situation Room, yang melibatkan Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Direktur CIA, dan Kepala Staf Gabungan. Fokus utama pertemuan ini, yang berlangsung selama lebih dari 12 jam, adalah menganalisis kegagalan pertahanan dan merumuskan paket bantuan militer darurat. Seorang pejabat senior yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan briefing eksklusif kepada The New York Times. Lihat laporan mendalam The New York Times, pertemuan kunci di Situation Room, mengungkapkan bahwa suasana pertemuan itu sangat tegang dan tidak percaya. Pembahasan utama berkisar pada dua hal, restorasi komando Israel dan netralisasi Simor. Untuk restorasi komando, AS memutuskan untuk segera mengirimkan tim penasihat militer dan pakar komunikasi strategis untuk membantu Israel mengisi kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh ribuan korban di Kiryat. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan tingkat keparahan krisis. Namun, bagian paling krusial dari diskusi adalah bantuan militer tambahan. AS harus bertindak cepat untuk memulihkan deterrence yang hilang. Laporan awal mengindikasikan bahwa paket bantuan yang sedang disusun mencakup sistem sensor dan radar generasi berikutnya, untuk mendeteksi rudal seperti Simor yang terbang rendah dengan manuver terminal yang canggih. Sistem interseptor khusus, rudal interseptor yang dirancang untuk kecepatan hipersonik, seperti yang diduga dimiliki Simor, berbeda dengan yang digunakan Iron Dome. Intelijen real-time, peningkatan akses Israel ke data satelit dan intelijen AS untuk meningkatkan waktu peringatan dini. Anggota Kongres dari kedua belah pihak di Capitol Hill dengan cepat menyatakan dukungan mereka untuk paket bantuan yang substansial. Senator Lindsey Graham, dalam wawancara di Fox News, wawancara Senator Graham di Fox News, menyatakan, kita harus mengirim pesan yang sangat jelas kepada Teheran dan proksinya, Israel tidak sendirian. Kita harus membanjiri Israel dengan peralatan anti-rudal terbaik yang kita miliki. Kegagalan Simor adalah kegagalan yang harus kita perbaiki segera. Sentimen serupa, meskipun dengan nada yang lebih hati-hati, diungkapkan oleh anggota Kongres Demokrat. Namun, tidak semua setuju. Beberapa pakar dan politisi menyerukan agar AS menggunakan serangan Simor sebagai kesempatan untuk menekan Israel agar mengadopsi solusi diplomatik, alih-alih hanya berfokus pada respons militer. The Economist, opini The Economist, jangan hanya kirim senjata, berpendapat bahwa mengisi gudang senjata Israel hanyalah solusi sementara. Jika Washington tidak menggunakan leveragenya sekarang untuk menuntut perubahan strategis yang lebih luas, krisis ini akan berulang dalam bentuk yang lebih buruk. Perubahan persepsi ini juga terasa di kalangan militer AS sendiri. Pentagon kini harus secara serius menilai ulang ancaman dari rudal balistik presisi yang dapat diakses oleh kelompok non-negara, sebuah ancaman yang sebelumnya dianggap sebagai risiko sekunder. Mereka terpaksa mempelajari Simor bukan hanya sebagai senjata Israel, tetapi sebagai cetak biru ancaman masa depan terhadap pangkalan dan aset AS di seluruh dunia. Latihan simulasi perang segera dimulai di beberapa pangkalan udara AS untuk menguji kerentanan mereka terhadap taktik serupa Simor. Intinya, serangan Simor telah menjadi katalisator yang memaksa seluruh struktur keamanan Barat untuk melakukan reset total.
Runtuhnya mitos Israel yang tak terkalahkan telah menciptakan kekosongan kekuasaan dan kepercayaan yang berbahaya. Pertemuan krisis di Washington bukan hanya tentang memberikan bantuan militer. Ini adalah tentang berusaha memulihkan tatanan global yang baru saja diguncang oleh satu rudal yang cerdas dan mematikan. Masa depan kawasan ini kini bergantung pada seberapa cepat dan seberapa efektif AS dapat merespons trauma strategis yang ditimbulkan oleh gempa persepsi ini. Serangan tunggal rudal Seymour telah berhasil mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh konflik berdarah selama puluhan tahun, mengubah konfrontasi regional menjadi krisis global yang berpotensi melibatkan kekuatan dunia. Di tengah kekacauan di Tel Aviv dan kepanikan di Washington, fokus internasional dengan cepat bergeser ke Teheran. Bab 6 ini menganalisis secara detail dan mendalam bagaimana negara-negara kunci di Eropa, terutama Inggris dan Prancis, secara sengit dan terbuka menyalahkan Iran sebagai pendukung utama di balik peluncuran rudal tersebut, sebuah langkah yang secara dramatis menyeret Republik Islam itu ke jantung krisis internasional. Tuduhan ini bukan sekadar retorika diplomatik, ia didasarkan pada kesimpulan intelijen yang dituduh bocor, yang menunjukkan adanya jejak teknologi dan rantai pasokan yang tak terbantahkan menghubungkan Seymour dengan program rudal balistik Iran. Reaksi paling tegas datang dari London. Hanya beberapa jam setelah detail mengerikan mengenai ribuan korban militer Israel terungkap, Perdana Menteri Inggris mengadakan konferensi pers mendadak di mana dia tidak hanya mengutuk, tetapi juga memanggil duta besar Iran di London. Menteri Luar Negeri Inggris, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Telegraph, akses laporan intelijen khusus The Telegraph, menyatakan, "Kami memiliki data intelijen yang sangat sensitif yang menunjukkan adanya transfer teknologi rudal presisi tinggi dari entitas yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran kepada kelompok proksi di Gaza dalam 18 bulan terakhir." Desain mesin roket bahan bakar padat Seymour memiliki signature yang identik dengan keluarga rudal Fateh 110 Iran. Ini bukan kebetulan. Ini adalah arsitektur teror yang didanai negara. Pernyataan dari London ini sangat signifikan karena Inggris secara tradisional memegang posisi yang sedikit lebih hati-hati dalam tuduhan langsung, seringkali memilih untuk bekerja di balik layar. Keputusan untuk mengumumkan keterlibatan Iran secara terbuka menggarisbawahi keyakinan mendalam mereka akan data intelijen yang dimiliki, dan juga tekanan domestik dan aliansi untuk menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan kepada Israel. Prancis memberikan bobot yang sama besarnya pada tuduhan ini. Presiden Prancis, dalam pidato yang disiarkan di seluruh Eropa, menggunakan frasa yang sangat tajam. "Kami tidak bisa mentoleransi intervensi destabilisasi oleh kekuatan luar yang secara sengaja mempersenjatai aktor non-negara dengan senjata yang mampu memicu perang regional yang tak terkendali. Teheran adalah pemicunya, dan mereka harus menanggung konsekuensinya." Kementerian Luar Negeri Prancis segera mengumumkan bahwa mereka akan memprakarsai pembahasan di Uni Eropa, UE, untuk memberlakukan sanksi baru yang ditargetkan pada individu dan entitas Iran yang terlibat dalam program pengembangan rudal. Baca pengumuman resmi Kementerian Luar Negeri Prancis tentang sanksi. Langkah ini bertujuan untuk memutus jalur pendanaan dan material yang diduga digunakan Iran untuk mendukung Seymour. Kecaman dari Inggris dan Prancis memiliki dampak yang bergema di seluruh Eropa. Meskipun negara-negara seperti Jerman dan Italia mendukung kecaman tersebut, mereka tetap hati-hati dalam tindakan langsung. Namun, narasi utama telah terbentuk. Iran adalah inti permasalahan. Hal ini secara efektif mengubah dinamika PBB, di mana upaya untuk mengutuk serangan tersebut kini disertai dengan desakan untuk menyelidiki peran Teheran. Teheran sendiri merespons dengan kemarahan yang luar biasa dan penolakan total. Juru bicara pemerintah Iran, dalam sebuah briefing mendadak di stasiun TV nasional, tonton liputan TV Iran, bantahan keras, menyebut tuduhan Eropa sebagai dongeng yang dibuat-buat, dan upaya putus asa untuk menutupi kelemahan memalukan rezim Zionis. Mereka balik menuding bahwa negara-negara Barat, dengan memberikan dukungan militer tanpa batas kepada Israel, bertanggung jawab atas eskalasi konflik di kawasan. Seymour adalah produk dari perlawanan Palestina, bukan dari Teheran. Mereka juga mengancam akan meninjau ulang komitmen mereka terhadap negosiasi nuklir jika sanksi baru dari UE diberlakukan. Krisis ini menciptakan skenario yang berbahaya, konflik langsung antara Barat dan Iran yang diwakili oleh proksi teknologi. Bagi para pengamat di think tank Chatham House di London, fokus pada Iran adalah sebuah keharusan strategis. Dr. Sanam Fakil, pakar Iran di Chatham House, berpendapat dalam sebuah webinar yang banyak ditonton, jika Iran diizinkan untuk secara diam-diam mentransfer rudal balistik canggih seperti Seymour ke proksi regionalnya tanpa konsekuensi yang berat,
maka ini akan membuka pintu air bagi proliferasi senjata serupa di seluruh dunia. Inggris dan Prancis bertindak bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk mencegah presiden global yang berbahaya. Akses transkrip webinar Chatham House, Iran dan proliferasi rudal. Tuduhan yang diarahkan kepada Iran juga berfungsi sebagai pembenaran untuk tindakan AS. Dukungan vokal Eropa terhadap keterlibatan Iran akan mempermudah pemerintahan AS untuk mendapatkan dukungan Kongres bagi paket bantuan militer tambahan besar-besaran untuk Israel, seperti yang dibahas dalam bab 5, dan untuk memberlakukan langkah-langkah hardline lainnya. Secara geopolitik, Inggris dan Prancis secara efektif telah menyediakan lapisan legitimasi multilateral yang diperlukan AS untuk bertindak. Kesimpulannya, bab 6 ini menunjukkan bahwa reaksi Inggris dan Prancis terhadap serangan Simor jauh melampaui kecaman diplomatik biasa. Dengan secara terbuka menyalahkan Iran, mereka secara efektif telah menyeret Republik Islam itu dari bayang-bayang ke garis depan konflik, mengubah serangan di Tel Aviv menjadi krisis konfrontasi antara Teheran dan Barat. Langkah ini meningkatkan risiko perang regional, memaksa setiap negara untuk mengambil sikap, dan memastikan bahwa konsekuensi serangan Simor akan bergaung di ibu kota global, bukan hanya di Timur Tengah. Serangan Simor di Tel Aviv menimbulkan pertanyaan yang paling mendasar bagi insinyur dan ahli strategi militer di seluruh dunia. Bagaimana sistem pertahanan Iron Dome, salah satu keajaiban teknologi militer modern, bisa gagal total? Bab 7 ini menyelami analisis kegagalan sistematis, bukan hanya kegagalan perangkat keras, tetapi juga kegagalan konsep pertahanan berlapis Israel dalam menghadapi kecerdasan dan kecepatan rudal balistik baru tersebut. Iron Dome telah menjadi simbol keamanan dan superioritas teknologi Israel selama lebih dari 1 dekade. Ia dirancang untuk mencegat roket jarak pendek dan mortar berbiaya rendah dengan efisiensi yang luar biasa. Namun, Simor adalah ancaman yang berbeda sama sekali, dan analisis pasca serangan menunjukkan bahwa Israel telah menjadi korban dari kesuksesan teknologinya sendiri, yang tidak mampu beradaptasi dengan evolusi senjata musuh. Para insinyur dari Rafael Advanced Defense Systems, pengembang Iron Dome, dilaporkan berada dalam keadaan syok. Laporan investigasi internal awal, yang bocor kepada Haaretz, baca laporan investigasi internal Haaretz, kelemahan sistematis, mengindikasikan bahwa sistem pertahanan tersebut bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merespons secara efektif. Masalahnya berakar pada karakteristik unik Simor, yang secara cerdas mengeksploitasi 3 kelemahan kritis dalam arsitektur pertahanan Israel: kecepatan, lintasan terminal, dan kekebalan terhadap countermeasures tradisional. Pertama, adalah kecepatan hipersonik di fase terminal. Meskipun Simor mungkin tidak sepenuhnya hipersonik di sepanjang jalurnya, data radar terbatas yang terekam, sebelum stasiun radar utama di Kiryat hancur, menunjukkan bahwa rudal tersebut mencapai kecepatan di atas Mach 5, sekitar 6.100 km per jam, pada detik-detik terakhir menuju target. Profesor Daniel Levitan, seorang ahli aerodinamika dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, yang diwawancarai oleh Wall Street Journal, wawancara eksklusif WSJ dengan Profesor Levitan, menjelaskan, sistem Iron Dome beroperasi dengan waktu reaksi yang terhitung. Kecepatan ekstrim Simor mengurangi jendela waktu intersepsi dari beberapa puluh detik menjadi mungkin hanya 3 atau 4 detik. Sistem tidak dapat menghitung lintasan dan meluncurkan interseptor tepat waktu. Secara efektif, ia melewati reaction time. Kedua, adalah lintasan terminal yang kompleks dan rendah, the preset trajectory. Tidak seperti rudal balistik tradisional yang melayang tinggi sebelum jatuh vertikal, Simor diduga terbang dengan lintasan yang lebih datar dan lebih rendah setelah masuk kembali atmosfer. Lintasan ini sengaja dilakukan untuk menghindari lapisan pertahanan atas Israel, Arrow 2 dan Arrow 3, dan hanya menyisakan tugas intersepsi kepada Iron Dome, lapisan pertahanan terendah, dan David S. Sling, lapisan menengah. Namun, karena Iron Dome dirancang untuk target yang terbang lebih lambat dan lebih tinggi, Simor yang terbang rendah dan cepat membuat radar Iron Dome kesulitan untuk mengunci target secara stabil di tengah kebisingan tanah dan lingkungan perkotaan Tel Aviv. Seorang perwira IDF yang terlibat dalam operasi Iron Dome, yang berbicara kepada Channel 12 Israel dengan menyamarkan identitasnya, tonton wawancara rahasia Channel 12, pengakuan operator Iron Dome, mengakui, radar menangkap objek, tetapi, Simor, terus mengubah arah atau kecepatan. Kami mengalami, target confusion, yang ekstrim. Pada saat kami yakin untuk menembak, rudal sudah terlalu dekat. Kami meluncurkan interseptor, tetapi itu sudah terlambat atau target telah melakukan manuver menjauh. Ketiga,
dan yang paling mengkhawatirkan, adalah sistem pemandu canggih Seymour yang diperkuat oleh The Choice atau Countermeasures Electronic. Analisis Institut Studi Pertahanan dan Keamanan Nasional, INSS, di Israel, akses studi mendalam INSS, ancaman Electronic Warfare Seymour, menunjukkan bahwa Seymour kemungkinan dilengkapi dengan sistem Electronic Warfare, EU, pasif atau aktif yang mengganggu kemampuan tracking radar Israel. Ketika rudal melakukan manuver terminal, sistem EU ini menciptakan awan elektronik atau mengirimkan sinyal palsu yang membingungkan sistem panduan interseptor Iron Dome, menyebabkan rudal pencegat melenceng dari target aslinya. Kegagalan ini memicu krisis kepercayaan besar-besaran dalam industri pertahanan Israel. Proyek Iron Dome didanai besar oleh AS, dan kegagalannya kini memicu audit mendalam di Pentagon. Senator AS dari Komite Angkatan Bersenjata telah meminta briefing mendesak mengenai seberapa rentan sistem pertahanan rudal Amerika sendiri terhadap teknologi yang sama yang digunakan Seymour. Defense News melaporkan bahwa AS kini akan mempercepat pengembangan senjata berbasis energi terarah, DEW, seperti laser, yang memiliki waktu reaksi hampir nol, sebagai respons langsung terhadap keunggulan kecepatan Seymour. Laporan kegagalan ini juga memberikan validasi teknis terhadap tuduhan yang diarahkan kepada Iran. Para ahli militer barat setuju bahwa kompleksitas dan kecerdasan elektronik warfare yang terintegrasi dalam Seymour membutuhkan dukungan dari kekuatan militer dengan program rudal balistik yang matang, sebuah kapabilitas yang dikaitkan dengan Iran. Kesimpulannya, Bab 7 mengukuhkan bahwa Seymour adalah lebih dari sekadar rudal. Ia adalah pernyataan strategis. Seymour dirancang sebagai pemecah pertahanan, sebuah senjata yang secara spesifik diciptakan untuk mengatasi Iron Dome dan arsitektur pertahanan berlapis Israel. Kegagalan sistem pertahanan, dengan kerugian manusia dan material yang menyertainya, telah menciptakan paradigma militer baru di mana keunggulan teknologi bukan lagi jaminan keamanan, memaksa Israel untuk memulai dari nol dalam upaya mencari pertahanan terhadap ancaman yang bergerak lebih cepat dan lebih cerdas. Setelah kehancuran pusat komando Kiryat, kota Tel Aviv berubah dari pusat kemakmuran dan inovasi menjadi epicentrum trauma nasional. Bab 8 ini menyoroti secara rinci bagaimana kepanikan yang meluas meresapi setiap lapisan masyarakat Israel dan bagaimana krisis kepemimpinan serta kegentingan di ruang-ruang bawah tanah markas darurat terjadi, mencerminkan ketidakmampuan awal negara tersebut untuk memproses dan menanggapi pukulan eksistensial rudal Seymour. Kepanikan di Tel Aviv tidak terbatas pada hiruk-pikuk evakuasi. Itu adalah keruntuhan tatanan psikologis. Selama berpuluh-puluh tahun, warga Tel Aviv terbiasa dengan ancaman roket, tetapi selalu dengan jaminan bahwa Iron Dome akan mengurusnya. Kegagalan Iron Dome, dipadukan dengan pemadaman listrik total dan laporan ribuan korban tewas, menciptakan teror yang belum pernah dialami oleh generasi saat ini. Kesaksian warga sipil yang dikumpulkan oleh Channel 13 Israel, tonton kesaksian warga Tel Aviv, Hari Kiamat, melukiskan gambaran keputusasaan. Seorang penduduk di dekat Kiryat menceritakan, kami mendengar suara ledakan, dan kemudian keheningan. Bukan sirene. Hanya kegelapan total dan teriakan. Semua orang berlari ke utara, kemana saja, tanpa tahu apa yang akan datang berikutnya. Jalan-jalan utama yang biasanya dipenuhi kafe dan kendaraan kini dipadati oleh pejalan kaki yang panik, membawa barang seadanya. Krisis ini dengan cepat merembet ke krisis logistik dan moralitas publik. Toko-toko kebutuhan pokok dan apotek diserbu. Laporan dari kepolisian Israel yang bocor ke The Jerusalem Post, laporan keamanan The Jerusalem Post, penjarahan dan krisis hukum, mencatat peningkatan tajam dalam kasus penjarahan kecil-kecilan dan kekacauan di stasiun pengisian bahan bakar. Masyarakat sipil, yang terbiasa hidup dalam sistem yang sangat terorganisir, kini menghadapi realitas survival yang tiba-tiba dan brutal. Namun, drama terbesar berlangsung di bawah tanah Tel Aviv, di mana pemerintah dan militer mencoba membangun kembali rantai komando yang lumpuh. Karena Kiryat hancur, sisa-sisa kabinet perang dan staf umum IDF dipindahkan ke markas rahasia alternatif, yang lokasinya dirahasiakan. Sumber internal yang diwawancarai oleh Globes Israel Business News, artikel khusus Globes, Bisnis di Tengah Kegentingan, menggambarkan suasana di sana sebagai kegentingan yang mematikan. Para menteri dan jenderal yang selamat harus mengambil keputusan vital tanpa data intelijen dan komunikasi yang memadai, karena jaringan komunikasi utama telah rusak parah. Juru bicara sementara IDF berjuang untuk mengendalikan narasi publik. Mereka dihadapkan pada dilema, mengakui skala penuh korban tewas akan menghancurkan moral, tetapi menyembunyikannya akan memicu lebih banyak kemarahan. Akibatnya,
Pernyataan resmi mereka seringkali kontradiktif dan lambat, semakin memperburuk krisis kepercayaan publik. Sebuah survei pendapat cepat yang dilakukan oleh The Israel Democracy Institute, ID, akses survei ID, kepercayaan publik anjlok, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kepemimpinan militer turun ke titik terendah dalam sejarah negara itu. Tekanan politik dalam negeri meningkat drastis. Seruan untuk pengunduran diri massal dari Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf IDF menjadi headline harian. Pemimpin oposisi, dalam pidatonya di Knesset, lihat transkrip pidato oposisi di Knesset, menuntut Komite Penyelidikan Negara segera dibentuk untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan intelijen dan pertahanan terbesar sejak 1973. Kegentingan juga dirasakan di tingkat internasional. Duta besar Israel di berbagai negara Eropa dan Amerika diserbu pertanyaan oleh media dan mitra asing mengenai kemampuan Israel untuk membalas. Ketidakmampuan Israel untuk memberikan jawaban yang meyakinkan mengenai respons militer mereka, karena kekacauan komando, semakin mengikis citra Israel sebagai kekuatan yang tidak boleh diganggu. Di balik semua kegentingan, ada upaya heroik untuk bertahan hidup. Pasukan penyelamat sipil dan militer bekerja tanpa lelah di reruntuhan Kiryat, menghadapi risiko lanjutan dan kondisi yang mematikan akibat puing-puing beracun dan kerusakan struktur. Magen David Adom, MDA, yang berkoordinasi dengan tim medis darurat, melaporkan bahwa pekerjaan mereka sangat terhambat oleh kerusakan jalan dan kurangnya listrik. Laporan MDA khusus, operasi penyelamatan di zona kegelapan. Penggunaan media sosial di tengah krisis juga menjadi faktor penting. Meskipun pemerintah berupaya memblokir konten, video dan foto kerusakan parah tetap bocor melalui saluran Telegram terenkripsi dan VPN, menyebabkan infodemik, kecemasan dan spekulasi yang tak terhindarkan. Hal ini menyoroti bagaimana dalam konflik modern, pemerintah sulit mengontrol informasi saat teknologi komunikasi sipil tetap berfungsi meskipun infrastruktur militer lumpuh. Secara keseluruhan, bab 8 ini menggambarkan krisis multidimensi yang dihadapi Tel Aviv, bencana kemanusiaan di jalanan, kehancuran kepemimpinan di bawah tanah, dan keruntuhan tatanan sosial. Kepanikan yang meluas adalah manifestasi dari pemahaman bahwa jaring pengaman teknologi yang mereka andalkan telah robek, meninggalkan mereka rentan dan memicu seruan yang tak terhindarkan untuk pertanggungjawaban politik segera. Tel Aviv yang dulu dikenal sebagai startup nation kini berjuang untuk sekadar menjadi survival nation. Setelah serangan rudal Simor, fokus dunia beralih ke respons militer Israel. Negara yang terkenal dengan doktrine of disproportionate force, balas dendam yang cepat, masif, dan seringkali tak terduga, kini menghadapi dilema strategis dan logistik yang belum pernah ada. Bab 9 ini mengupas kelumpuhan komando yang dialami pasukan pertahanan Israel, IDF, pasca kehancuran Kiryat dan tekanan politik yang sangat besar untuk segera meluncurkan serangan balasan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melumpuhkan ancaman Simor. Kelumpuhan komando adalah konsekuensi paling parah dari serangan Simor. Dengan ribuan personel kunci tewas dan pusat komando utama hancur, rantai pengambilan keputusan strategis IDF terputus secara brutal. Jenderal dan perwira senior yang tersisa harus beroperasi dari lokasi rahasia yang tidak terbiasa, dengan sistem komunikasi yang tidak stabil dan data intelijen yang tidak lengkap karena rusaknya infrastruktur vital. Seorang mantan komandan senior IDF Intelligence Corps, yang kini menjadi analis di Institut Studi Keamanan Nasional, INSS, diwawancarai oleh The Times of Israel. Baca analisis mantan komandan IDF di The Times of Israel. Ia menjelaskan, ini bukan hanya masalah kehilangan orang, ini adalah kehilangan otak operasional IDF. Kami kehilangan kemampuan untuk melakukan analisis real-time yang kompleks dan mengoordinasikan manuver multi-cabang. Keputusan balas dendam yang biasanya memakan waktu hitungan jam kini membutuhkan hari, dan setiap jam penundaan menambah rasa malu nasional. Meskipun dalam keadaan kelumpuhan, kabinet perang yang tersisa berada di bawah tekanan domestik yang luar biasa untuk bertindak. Publik Israel, yang dilanda trauma oleh ribuan korban dan keruntuhan ilusi keamanan, menuntut pembalasan yang mengubah peta. Para pemimpin politik tahu bahwa kelambanan akan dianggap sebagai kelemahan mematikan yang dapat mengakhiri karir politik mereka. Tujuan respons militer Israel dibagi menjadi dua prioritas yang saling bertentangan. Prioritas pertama, dan yang paling mendesak, adalah menetralisir ancaman Simor, mencari, menghancurkan, dan mencegah peluncuran rudal balistik canggih lainnya. Prioritas kedua adalah menghukum dalam peluncuran, yaitu faksi pejuang Palestina yang bertanggung jawab, dan pendukung utamanya, Iran,
seperti yang dituduhkan oleh Barat. Operasi untuk menemukan sisa-sisa rudal Seymour dan meluncurkannya menjadi prioritas utama sisa-sisa unit intelijen IDF. Tim-tim khusus, termasuk unit komando dan unit intelijen sinyal, SIGINT, dikerahkan secara besar-besaran untuk mengumpulkan data. Namun, ada masalah serius. Rudal Seymour diproduksi dan disembunyikan di bawah tanah, di lokasi yang sangat tersembunyi. The Wall Street Journal, laporan eksklusif WSJ, perburuan rudal Seymour, melaporkan bahwa Israel kini mengandalkan bantuan intelijen mendalam dari AS untuk mengidentifikasi kemungkinan lokasi peluncuran yang tersisa dan fasilitas manufaktur Seymour di bawah Gaza, Lebanon, atau bahkan di Iran, jika pembalasan diarahkan ke sana. Ketergantungan pada AS ini adalah hal baru, karena Israel biasanya ingin menunjukkan otonomi penuh dalam operasi pembalasan mereka. Diskusi di markas komando darurat Israel dilaporkan berkisar pada opsi yang paling ekstrim. Opsi A, serangan balasan konvensional besar-besaran ke jalur Gaza yang bertujuan melenyapkan infrastruktur komando dan politik faksi pejuang. Opsi B, serangan pinpoint terhadap aset Iran di Suriah atau bahkan Iran sendiri, untuk mengirim pesan jelas mengenai biaya dukungan teknologi rudal canggih. Opsi B, meskipun paling berisiko, diperdebatkan paling intensif karena tekanan untuk memulihkan deterrence terhadap Teheran. Seorang sumber diplomatik dari negara G7 yang ditempatkan di Yerusalem, berbicara kepada Reuters, sumber diplomatik Reuters, risiko pembalasan ke Iran, mengungkapkan kekhawatiran internasional tentang opsi B, balas dendam yang melumpuhkan terhadap Iran akan memicu perang regional. Kami mendesak Israel untuk memprioritaskan deeskalasi, tetapi kami mengerti bahwa trauma yang mereka alami menuntut tindakan yang drastis. Ironisnya, kerugian di Syria membatasi kemampuan Israel untuk meluncurkan serangan yang melumpuhkan. Kekurangan personel intelijen, ahli strategi, dan pilot yang tewas atau terluka telah mengurangi kemampuan IDF untuk melakukan serangan yang sangat kompleks dan terkoordinasi. Serangan balasan yang diluncurkan terlalu cepat, tetapi tidak memadai atau tidak akurat, justru dapat memperburuk citra kelemahan Israel. Yediot Ahronot dalam editorialnya yang keras, editorial Yediot Ahronot, balas dendam atau kejatuhan, berpendapat bahwa Israel harus mengambil risiko. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kehilangan Syria tidak berarti kehilangan nyali kita. Kita harus membalas, dan balas dendam itu harus menyakitkan dan berfokus pada sumber masalah, jaringan teknologi Seymour. Kegagalan untuk bertindak adalah jaminan serangan Seymour yang lain. Dengan waktu yang terus berjalan dan tekanan publik yang memuncak, Kabinet Perang Israel menghadapi keputusan paling menentukan dalam sejarahnya, meluncurkan serangan balasan yang mungkin mengarah pada perang regional yang besar, atau menunjukkan pengendalian diri yang dapat diartikan sebagai kelemahan fatal setelah kehancuran yang ditimbulkan oleh Seymour. Keputusan apapun yang diambil akan secara permanen mendefinisikan Israel pasca Seymour. Setelah serangan Seymour dan kekacauan yang ditimbulkannya, dunia menyadari bahwa Timur Tengah berada di ambang konflik skala besar yang tidak terhindarkan. Dengan Israel yang lumpuh dan berteriak untuk balas dendam, dan Iran yang dituduh sebagai penyokong utama, tanggung jawab untuk mencegah perang regional yang meluas secara otomatis jatuh ke pundak Amerika Serikat. Bab 10 ini merinci manuver diplomatik darurat yang dipimpin oleh AS, di mana Menteri Luar Negeri AS dan para diplomat top lainnya bergegas ke kawasan tersebut, berusaha keras untuk melakukan deeskalasi sambil menyeimbangkan janji bantuan militer tambahan yang besar kepada Israel. Aktivitas diplomatik di Washington dan di Timur Tengah meningkat drastis ke tingkat yang belum pernah terlihat sejak Perang Dingin. Menteri Luar Negeri AS, bersama dengan Penasihat Keamanan Nasional, memulai perjalanan maraton yang dijuluki Subtle Diplomacy of Last Resort oleh media. Tujuan utama mereka, mengulur waktu agar Kabinet Perang Israel yang lumpuh dapat membuat keputusan yang rasional alih-alih emosional, dan pada saat yang sama, mengirimkan pesan pencegahan yang kuat kepada Iran. Langkah pertama AS adalah memobilisasi dukungan regional. Menteri Luar Negeri AS dilaporkan mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin dari negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain. Sumber diplomatik di Abu Dhabi yang diwawancarai oleh Al Jazeera English, baca laporan Al Jazeera, peran Arab dalam mencegah eskalasi, mengungkapkan bahwa AS meminta negara-negara ini untuk menggunakan saluran komunikasi mereka yang ada, baik terbuka maupun tersembunyi, dengan Teheran dan faksi-faksi pejuang untuk mendesak pengekangan maksimal. Negara-negara Arab ini memiliki kepentingan besar untuk mencegah perang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan mereka sendiri. Bersamaan dengan dorongan deeskalasi,
AS harus secara terbuka dan meyakinkan menegaskan kembali komitmennya kepada Israel. Ini adalah bagian yang paling rumit dari diplomasi AS. Meyakinkan Israel tentang dukungan yang tak tergoyahkan tanpa mendorong mereka untuk segera membalas dendam. Gedung Putih mengumumkan secara resmi bahwa paket bantuan militer darurat yang besar, seperti yang dibahas dalam bab 5, akan dipercepat. Menteri Pertahanan AS, dalam kunjungannya ke Israel, yang secara simbolis ia lakukan di dekat reruntuhan Kiryat, menyampaikan pesan yang jelas. Kami tidak hanya mengirimkan amunisi dan interseptor. Kami mengirimkan teknologi anti-rudal generasi berikutnya dan tim ahli untuk memastikan bahwa ancaman seperti Simor tidak akan pernah berhasil lagi. Kekuatan kami adalah kesabaran, bukan kepanikan. Lihat transkrip pidato Menteri Pertahanan AS di Tel Aviv. Janji ini berfungsi sebagai katup lepas tekanan bagi Israel, memberi mereka alasan untuk menunda serangan balasan yang gegabah. Namun, fokus utama diplomatik adalah komunikasi langsung dengan Iran. Melalui perantara seperti Oman dan Qatar, AS mengirimkan pesan yang tegas kepada Teheran. Seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri AS yang berbicara kepada The New York Times, laporan eksklusif NYT, pesan keras ke Iran, mengungkapkan isi pesan tersebut. Jika Iran atau proksinya meluncurkan serangan lagi ke Israel dengan rudal jenis Simor, atau jika Israel menyerang Iran, kami siap untuk merespons dengan cara yang akan mengakhiri eskalasi ini secara definitif. Kami menuntut Iran memastikan faksi-faksi pejuang menahan diri dan menghentikan pengiriman teknologi canggih. Iran, meskipun membantah keterlibatan, menyadari risiko eskalasi yang ekstrim. Kekhawatiran mereka adalah bahwa Israel yang terluka parah dapat menyerang sasaran yang sangat sensitif di Iran, termasuk situs nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, melalui wawancara dengan Press TV, kehati-hatian Iran, secara tersirat mengisyaratkan kesediaan untuk menahan diri, asalkan rezim Zionis tidak menggunakan tragedi ini sebagai dalih untuk agresi regional. Manuver diplomatik AS juga menghadapi hambatan dari sekutu Eropanya sendiri. Inggris dan Prancis, yang bersikeras pada sanksi baru terhadap Iran, bab 6, khawatir bahwa fokus AS pada deeskalasi akan mengorbankan pertanggungjawaban Iran atas proliferasi teknologi Simor. Menteri Luar Negeri AS harus menyeimbangkan diplomasi, tongkat dan wortel, ini, meyakinkan Israel untuk tidak membalas dendam dengan segera, meyakinkan Iran untuk menahan diri, dan meyakinkan sekutu Eropa bahwa pertanggungjawaban Iran tidak akan diabaikan. Institut Urusan Internasional Carnegie, Akses Analisis Carnegie, Misi Mustahil Diplomasi AS, merangkum situasi tersebut sebagai misi diplomatik yang hampir mustahil. Analis mereka berpendapat bahwa keberhasilan deeskalasi tidak akan bergantung pada janji-janji, tetapi pada penyesuaian nyata pada realitas militer baru. AS harus meyakinkan Israel bahwa deterrence dapat dipulihkan melalui teknologi pertahanan baru, bukan hanya melalui pembalasan militer. Secara keseluruhan, bab 10 ini menunjukkan bahwa serangan Simor telah memaksa Washington untuk mengambil peran manajer krisis dunia secara langsung. Manuver diplomatik yang intensif dan berisiko tinggi ini bertujuan untuk menarik semua pihak dari tepi jurang perang, menggunakan kombinasi jaminan militer kepada Israel, desakan pengekangan kepada Iran melalui perantara, dan koordinasi dengan kekuatan regional. Keberhasilan upaya ini, yang diukur dalam jam dan hari, akan menentukan apakah serangan Simor di Tel Aviv tetap menjadi bencana tragis atau menjadi awal dari konflik regional yang jauh lebih gelap. Serangan rudal Simor di Kiryat bukan hanya sebuah peristiwa geopolitik atau kegagalan militer. Di intinya, ia adalah bencana kemanusiaan yang terukir dalam kisah-kisah pribadi. Bab 11 ini membawa pembaca ke dalam kekacauan di lapangan, menyoroti kesaksian dramatis dari mereka yang selamat, upaya heroik dari tim penyelamat, dan trauma mendalam yang melumpuhkan ribuan orang saat pencarian personel yang hilang terus berlanjut di bawah puing-puing Tel Aviv. Zona di sekitar bekas markas Kiryat kini dikenal sebagai Ground Zero, Israel. Itu adalah tumpukan beton, baja bengkok, dan puing-puing beracun yang menjadi kuburan massal bagi ribuan personel militer. Operasi pencarian dan penyelamatan tidak berjalan seperti operasi militer terorganisir. Itu adalah perjuangan yang diliputi kesedihan dan keputusasaan. Tim penyelamat komando dalam negeri IDF, yang biasanya merupakan unit yang sangat terlatih, sekarang harus berjuang melawan kelumpuhan logistik dan psikologis. The Jerusalem Post, baca laporan eksklusif The Jerusalem Post, lelah di Ground Zero, melaporkan bahwa banyak anggota tim penyelamat yang harus menyelamatkan rekan-rekan mereka sendiri. Kami bekerja dalam kegelapan dan tanpa henti. Setiap kali kami menemukan lencana ID,
Itu adalah salah satu teman kami, kata seorang petugas pemadam kebakaran yang selamat kepada reporter. Tekanan emosional dan fisik menyebabkan kelelahan massal, memaksa rotasi tim yang sangat cepat dan bantuan dari sukarelawan sipil yang berani. Di tengah kehancuran, muncul kisah-kisah heroik yang menjadi suara harapan di tengah kegelapan. Kisah seorang petugas medis militer, Sersan Mayor Eitan Levy, menjadi viral di media sosial. Sersan Levy dilaporkan menghabiskan lebih dari 10 jam terjebak di ruang bawah tanah yang runtuh, menggunakan senter ponselnya dan persediaan medis darurat yang terbatas untuk menstabilkan kondisi 4 perwira senior yang terluka parah. Ia menolak untuk dievakuasi terlebih dahulu, bersikeras bahwa ia harus tetap bersama pasiennya. Channel 12 Israel, tonton wawancara dengan keluarga Sersan Levy, menayangkan wawancara mengharukan dengan keluarganya, yang menggambarkan keberaniannya sebagai simbol ketahanan nasional. Namun, di setiap kisah keberanian, ada puluhan kisah trauma yang mendalam. Para penyintas yang ditarik dari reruntuhan Kiria, meskipun secara fisik selamat, mengalami luka psikologis yang parah. Rumah sakit Ichilov melaporkan bahwa mereka merawat ratusan kasus acute stress disorder, ASD. Dr. Tamar Geva, seorang psikolog militer terkemuka yang sekarang bertugas di rumah sakit tersebut, diwawancarai oleh Mako News. Wawancara Dr. Geva di Mako News, krisis kesehatan mental, menjelaskan, mereka tidak hanya trauma oleh ledakan, mereka trauma oleh kegagalan sistem. Mereka melihat Iron Dome gagal, dan rekan-rekan mereka tewas di tempat yang seharusnya menjadi tempat aman. Kehilangan rasa aman itu lebih merusak daripada ledakan itu sendiri. Trauma ini tidak terbatas pada personel militer. Warga sipil Tel Aviv, yang menjadi saksi mata kekacauan dan merasakan gelombang kejut yang ekstrim, kini menderita ketakutan kolektif. Banyak keluarga menolak kembali ke rumah mereka di dekat pusat kota, memilih untuk tidur di mobil atau pindah ke luar negeri jika mereka mampu. Kepanikan ini diabadikan dalam sebuah laporan khusus dari The New York Times. Baca laporan NYT, kota yang terlalu takut untuk kembali, yang menggambarkan Tel Aviv yang dulunya ramai kini menjadi kota hantu, sepi dan gelisah. Yang paling memilukan adalah pencarian yang terus berlanjut. Dengan ribuan korban tewas sudah dikonfirmasi, masih ada ratusan personel yang statusnya tetap missing in action, MIA. Pencarian di reruntuhan Kiria adalah proses yang lambat dan menyiksa, seringkali terhambat oleh bahaya keruntuhan sekunder. Keluarga korban berkumpul di pos komando sementara di dekat lokasi, berharap untuk keajaiban, atau setidaknya, penutupan. Layanan keagamaan militer Israel, Milrab, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan spiritual dan mengidentifikasi jenazah. Proses identifikasi sangat sulit karena tingkat kerusakan yang disebabkan oleh hulu ledak Simor yang sangat tinggi. Kantor Kepala Rabi Militer dilaporkan menggunakan metode identifikasi DNA yang canggih, bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. Laporan khusus Kantor Rabi, tugas suci di tengah tragedi. Kesaksian-kesaksian ini mengungkapkan ironi yang menyakitkan. Israel, yang dibangun di atas narasi ketahanan dan militer yang superior, kini dihadapkan pada kerentanan manusia yang tak terhindarkan. Simor tidak hanya memecahkan Iron Dome, ia memecahkan rasa aman kolektif. Kisah-kisah dari reruntuhan adalah pengingat bahwa di balik analisis geopolitik dan teknologi, terdapat ribuan kehidupan yang hilang dan ratusan ribu lainnya yang terpengaruh oleh trauma yang ditinggalkan oleh satu rudal balistik. Pengalaman ini akan membentuk generasi baru Israel, yang kini harus berjuang bukan hanya untuk keamanan fisik, tetapi juga untuk penyembuhan psikologis.